Di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera, sebuah langkah taktis mengejutkan terungkap dari rapat terbatas ketika Presiden Prabowo Subianto ingin mendatangkan raksasa udara Rusia, helikopter Mil-Mi-26 untuk misi kemanusiaan. Kami pernah membahas hal ini dalam video sebelumnya tentang mengapa Indonesia perlu memiliki helikopter angkut berat dan kapal LHD. Kini, seolah menjadi jawaban langsung. Dalam sebuah rapat terbatas mengenai penanganan dampak bencana di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan keinginannya untuk segera mendatangkan helikopter angkut berat Mil-Mi-26 yang dikenal sebagai helikopter terbesar di dunia. Keinginan ini muncul akibat sulitnya distribusi bantuan logistik dan proses evakuasi di wilayah yang terisolasi total karena banjir dan longsor. Presiden menyadari bahwa meskipun Indonesia memiliki armada helikopter yang baik, skala bencana kali ini menuntut kemampuan angkut yang jauh melampaui kapasitas helikopter yang ada demi kecepatan dan efisiensi dalam fase tanggap darurat. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa helikopter yang saat ini dioperasikan TNI, termasuk helikopter angkut menengah seperti Caracal yang modern, dianggap tidak memadai untuk menghadapi tantangan logistik dalam bencana berskala besar. Caracal memang andal, namun kapasitas muatan dan dimensinya tidak cukup untuk mengangkut kargo dengan volume besar seperti bahan makanan, obat-obatan, alat berat, atau ambulans lapangan dalam satu sorti. Karena itu, Mil-Mi-26 dipandang sebagai solusi tepat berkat kemampuannya mengangkat beban yang sangat berat dalam jumlah besar. Hal ini menjanjikan percepatan pengiriman bantuan ke lokasi terpencil sekaligus mengurangi jumlah sorti yang diperlukan. Terkait mekanisme pengadaannya, informasi yang beredar saat rapat terbatas lebih mengarah pada opsi penyewaan Mi-26, mengingat penanganan bencana membutuhkan pengarahan cepat. Skema penyewaan jauh lebih singkat dibandingkan pembelian yang memerlukan proses panjang mulai dari negosiasi hingga penyerahan alutsista. Indonesia juga memiliki rekam jejak menyewa pesawat angkut berat atau helikopter khusus dari luar negeri, terutama dari Rusia dan Ukraina, untuk operasi bencana dan pemadaman kebakaran hutan. Melalui penyewaan, aset dapat didatangkan hanya dalam hitungan hari atau minggu, sesuai kebutuhan dengan biaya yang lebih rendah tanpa komitmen jangka panjang. Mil-Mi-26 sendiri pertama kali dikembangkan oleh Biro Desain Mil di Uni Soviet. Helikopter ini melakukan penerbangan perdana pada 1977 dan mulai diproduksi pada 1980. Dorongan utama pengembangannya adalah kebutuhan militer dan sipil Soviet akan sebuah helikopter angkut berat yang mampu membawa kargo dengan skala mendekati pesawat C-130 Hercules namun tetap memiliki fleksibilitas helikopter. Helikopter ini ditunjukkan untuk mengangkut kendaraan lapis baja serta muatan logistik ke wilayah terpencil yang tidak memiliki landasan pacu. Mi-26 merupakan mesin raksasa dengan panjang badan mendekati 40 meter dan rotor utama berdiameter sangat besar, menghadirkan tampilan yang benar-benar mengesankan. Helikopter ini ditenagai dua mesin turbosaf Lotarev D136 yang sangat bertenaga. Ia mampu mengangkut hingga 20 ton muatan internal maupun beban gantung. Kapasitas sebesar ini memungkinkan Mi-26 membawa dua truk militer sekaligus atau lebih dari 80 personil tempur. Dalam hal daya jelajah, Mi-26 dirancang untuk ketahanan operasional yang baik dan dilengkapi avionik yang memastikan stabilitas penerbangan, bahkan dalam kondisi cuaca atau medan yang berat seperti hutan lebat dan pegunungan. Saat ini, Mi-26 dioperasikan berbagai negara untuk kebutuhan militer maupun sipil, terutama dalam sektor angkut berat komersial. Rusia merupakan operator terbesar, menggunakannya untuk operasi militer, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Selain Rusia, negara seperti India, Tiongkok, Venezuela, dan Meksiko juga mengoperasikan Mi-26, menunjukkan pengakuan global atas kemampuan angkutnya yang tidak tertandingi. Jika Mi-26 benar-benar didatangkan ke Indonesia, dampaknya terhadap operasi tanggap bencana di Sumatera akan sangat signifikan. Satu sorti Mi-26 mampu menggantikan beberapa sorti helikopter angkut yang lebih kecil, sehingga waktu pengiriman logistik dapat dipangkas drastis. Dalam sekali terbang, Mi-26 dapat membawa hingga 20 ton material, mulai dari ratusan karung beras, obat-obatan penting, hingga alat berat seperti ekskavator mini yang dibutuhkan untuk membersihkan puing atau membuka jalur darurat. Kemampuan seperti ini sangat menentukan agar bantuan tiba pada korban dalam jam-jam emas penanganan bencana. Meski menawarkan kemampuan angkut luar biasa, Mi-26 tetap memiliki kelemahan yang harus dipertimbangkan, terutama biaya operasionalnya yang tinggi. Konsumsi bahan bakar yang besar dan kebutuhan perawatan yang kompleks membuat pengoperasiannya jauh lebih mahal dibandingkan helikopter lain.
Selain itu, meskipun Mi-26 bisa mendarat di permukaan yang tidak ideal, tetap diperlukan area yang luas dan aman untuk menampung dimensinya yang besar serta manuver saat lepas landas dan mendarat. Kondisi ini dapat menjadi tantangan di wilayah padat penduduk dan perkotaan. Kehadiran Mi-26 di langit Sumatera nantinya bukan sekedar penambahan aset logistik, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam memaksimalkan upaya penanggulangan bencana. Keputusan Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk bekerja sama dengan penyedia layanan internasional untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak. Langkah ini sekaligus memberikan pesan kuat bahwa kecepatan dan kapasitas logistik adalah prioritas utama dalam mengurangi penderitaan masyarakat yang terisolasi. Rencana pengarahan Mi-26 ke Sumatera menjadi bukti bahwa menghadapi bencana berskala besar membutuhkan solusi yang tidak konvensional dan memiliki kapasitas yang luar biasa. Meski biaya operasional dan tantangan logistik dari penyewaan helikopter raksasa ini cukup besar, kebutuhan mendesak di lapangan jauh lebih penting. Kita akan terus memantau apakah raksasa udara asal Rusia ini nantinya benar-benar terbang di atas Sumatera sebagai jembatan udara yang mampu memutus isolasi dan mempercepat pemulihan bagi jutaan orang yang terdampak. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.